Puji Tuhan. Terus malah puji Tuhan. Walaupun ini sudah hari kedua, mungkin ada tadi malam sudah hilang suaranya sedikit-sedikit, tapi malam ini kita tetap harus bersuka cita, amin. Masih semangat dan puji Tuhan, amin. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, masih mau memuji Tuhan, amin. Siap menari bagi Tuhan, amin. Oke, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Shalala, Yesus kekasih jiwaku, haleluya.
dulu Bapak Ibu. Baiklah. Beberapa orang juga memberi hidupnya, membuka hatinya supaya Tuhan memberikan hati yang baru, hidup yang baru, ya. Dan tadi Bapak Ibu, waktu saya lihat 2 hari ini juga ya, kita begitu semangat memuji Tuhan. Amin. Saya senang sekali ya. Tidak banyak desa yang kami datangi itu orangnya senang memuji Tuhan gitu ya. Ada yang masih mungkin malu-malu, mungkin segan-segan ya. Tetapi saya lihat di desa ini berbeda. Bilang kiri kanan, kamu berbeda, bilang. Kamu dahsyat, bilang. Kamu keren. Ya, saya lihat anak kampung Tobur ini senang sekali memuji Tuhan. Haleluya. Dan saudara tahu, kitab Wahyu berkata begini, nanti di sorga kita akan memuji Tuhan siang malam. Kita akan memuji Yesus siang dan malam. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi anak domba. Siang malam mereka berseru memuji-muji anak domba yang disembelih bagi mereka, katanya. Jadi Bapak Ibu, orang yang memang hidupnya itu akan masuk surga, dia akan kelihatan selama di muka bumi ini, dia suka memuji Tuhan. Amin. Ya, dan kalau kita memuji Tuhan, hati kita bergembira. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya. Dan Tuhan juga menciptakan manusia itu untuk menikmati sukacita bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Makanya orang yang gak dekat sama Tuhan itu mukanya biasanya kurang bahagia. Coba lihat muka kawan sebelah kiri kanannya. Adakah sukacita? Ya. Ataukah mukanya selalu cemberut? Ya. Kalau anak-anak Tuhan, dia selalu bersukacita. Amin. Karena dosanya sudah diampuni. Karena dia sudah menjadi anak Allah. Karena dia punya Bapa di sorga. Dan dia sudah punya rumah di sorga. Ya. Orang yang masih berpikir hanya uang, harta, emas di bumi ini, maka pasti hatinya selalu sulit untuk bersukacita. Ya. Kemarin kita berkata bahwa emas yang kita kejar di dunia ini saja, kalau di sorga itu jadi sampah. Amin. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, mengejar Tuhan, saudara, maka kita akan bersukacita selama-lamanya di sorga. Makanya di dunia ini kita harus latihan. Latihannya apa Pak Pendeta? Latihan bersukacita di dalam Tuhan. Karena nanti siang malam kita di sana bersukacita, obong. Makanya setiap pagi nyanyi dulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, ya kan? Sebab kau yang layak dipuji, ya kan? Setiap pagi sebelum tidur nyanyi. Karena sebentar lagi kita akan ke surga semua. Amin. Ya. Supaya nanti jangan bingung kita. Kalau nanti orang tidak suka memuji Tuhan, ya kan? Dia tidak suka bertepuk tangan, bersorak untuk Tuhan. Nanti waktu dia masuk surga, orang semua dari pagi, siang, malam memuji Tuhan. Dia bilang, apa ya surga ini? Nggak enak, nyanyi-nyanyi aja katanya. Terus ditanya sama malaikat, malaikat, ada nggak tempat yang nggak memuji-muji Tuhan, katanya. Aku di sana aja lah, bosan kali aku pagi siang malam memuji Tuhan. Malaikat bilang ada. Bapak mau ke situ, katanya. Iyalah, ke situlah aku. Iya, sini kuantar, diantarlah ke neraka. Kalau di neraka tidak ada pujian, tidak ada sukacita, di sana hanya orang menjerit. Panas, sakit, panas. Tuhan, tolong. Mau di situ?
Tanya kiri kanan, mau di neraka atau di sorga, bilang. Tanya sama temannya sebelah. Bilang, kalau mau masuk sorga, selalu bersuka cita memuji Tuhan. Bilang, haleluya. Siapa yang mau masuk sorga, angkat tangan. Makanya setiap hari memuji Tuhan. Amin. Ya, saya lihat anak-anak ini. Siapa namanya? Anggi. Cas dulu. Wah, saya dan Anggi senang sekali ya. Wah, kami memuji Tuhan ya. Katanya, wah mantap sekali. Ada lagi kemarin di sini ada adik kecil ya, dia pakai baju bagus, dia nari sendiri, dia nggak peduli sama orang lain, dia berputar-putar. Wah, siapa namanya? Hah? Kirana. Luar biasa. Firman Tuhan bilang dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak akan keluar pujian bagi Tuhan. Bahkan Tuhan pernah marah pada orang-orang Farisi. Hei, orang Farisi itu dia tahu, dia sering ke gereja, dia suka berdoa, tapi dia tidak memuji Tuhan. Tuhan bilang, hei, kalau kau tidak memuji Tuhan, akan aku suruh batu-batu itu memuji Tuhan. Tapi dari mulut bayi-bayi anak-anak akan keluar puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, dengar, hukum, mama-mama, bapak-bapak. Firman Tuhan katakan, Yesus bilang begini, kalau engkau tidak bisa, kalau engkau tidak seperti anak-anak ini, kalau engkau tidak menjadi seperti anak-anak ini, engkau tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena di hati anak-anak itu, dia masih tulus memuji Tuhan. Dia tidak khawatir nanti mau makan apa. Dia tidak khawatir dengan masa depannya. Dia percaya dia punya bapak, mama yang akan memelihara dia. Harusnya kita juga belajar seperti itu. Ada Tuhan, ada bapak kita yang memelihara hidup kita. Amin. Makanya anak-anak itu memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, belajar seperti anak-anak. Ya, belajar beriman seperti anak-anak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya sedikit mau jelaskan ya. Mungkin saudara yang di daerah Togur ini ya belum ada gereja GPDI di sini ya. Nah, gereja GPDI itu kepanjangannya Gereja Pantekosta di Indonesia. Gereja Pantekosta di Indonesia ini sudah lebih 100 tahun di Indonesia. Dulu pertama kali ada misionaris dari Amerika. 2 keluarga datang sampai di Bali. Kemudian mereka mulai yang memberitakan kabar baik. Kenapa namanya Gereja Pantekosta? Karena kita percaya seperti di kitab Kisah Para Rasul, di mana murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga, kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus yang dicurahkan di hari ke-50. Itulah disebut namanya Pantekosta. Pantekosta itu artinya hari ke-50 dicurahkan Roh Kudus. Dan gereja Pantekosta berarti gereja yang mempercayai kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus itu di mana setiap orang percaya itu diberikan kuasa untuk mengalahkan dosa, mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, orang itu terikat dilepaskan, orang itu bisa dipakai Tuhan, memberitakan kabar baik dengan tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya namanya Gereja Pantekosta, karena kita percaya kuasa Roh Kudus yang kita terima di hari Pantekosta. Seperti murid-murid, mereka melihat banyak mujizat Tuhan. Banyak orang ke gereja tetapi tidak pernah melihat mujizat dalam hidup. Ada sudah lama pergi ke gereja tapi mereka tidak pernah dipakai Tuhan mendoakan orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, Efesus 1 ayat 13 dan 14, maka kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menjadi kuasa di dalam hidup kita, supaya nanti kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita bisa mengalahkan setan iblis. Banyak orang masih terikat, masih dikalahkan setan iblis. Bapak-bapak masih terikat minuman tua, nggak bisa lepas. Bapak-bapak masih banyak terikat dengan judi, narkoba, karena belum dipenuhi Roh Kudus. Kemarin kita berkata masih banyak orang Kristen pergi ke gereja, tapi masih belum bisa mengampuni musuh-musuhnya, karena belum penuh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata firman Tuhan, engkau akan menerima kuasa.
Kita tidak perlu takut kepada setan iblis. Justru setan iblis yang takut kepada kita. Haleluya. Tanya kiri kanan. Kau takut setan atau setan yang takut sama kau? Hah? Siapa yang takut? Setan atau kita? Hah? Kalau kita jalan dekat kuburan, siapa yang gemeteran? Setan atau kita? Ya. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, maka setan akan lari daripada dia. Amin. Bukan kita yang lari, bukan kita yang gemetar. Nanti kalau ada orang kerasukan, siapa yang berani mendoakan? Ya, anak-anak Tuhan harus berani. Sini, Yesus bersama aku, dalam nama Yesus, keluar. Wah, begitu, ya kan? Dulu murid-murid Yesus juga takut. Tapi ketika mereka sudah menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani, orang yang memiliki kuasa Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau semua kita punya kuasa. Siapa di sini yang mau punya super power? Angkat tangan. Wah, tuh anak-anak kan? Nah, mama-mama gak angkat tangan, bapak-bapak gak angkat tangan. Kita semua bisa menerima super power, mengalahkan musuh-musuh, setan, iblis. Ya, tawaran-tawaran dosa bisa kita kalahkan, ya, kalau kita menerima Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus. Yesus bilang, lebih baik aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah janji Tuhan yang terbesar bagi orang percaya. Ya, kemarin kita belajar bagaimana menerima keselamatan. Tapi setelah kita diselamatkan, Bapak Ibu, kita juga bisa menerima Roh Kudus. Sebetulnya kalau kita terima Yesus, Roh Kudus sudah dimateraikan di dalam firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kita belum dipenuhi, dan kita harus dipenuhi supaya hidup kita ini penuh sukacita, penuh keberanian, penuh kuasa, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Saya juga dulu jemaat Tuhan. Saya waktu setelah bertobat, saya jadi anggota jemaat di Bekasi, di sebuah gereja. Saya jadi jemaat di situ. Saya jadi penyambut tamu di situ. Tapi kemudian Tuhan memilih saya untuk melayani Tuhan. Tuhan bilang, pergi kembali ke kampungmu, ke daerah Sumatera Utara, ke Brastagi. Aku mau engkau jadi hambaku di sana. Saya bilang, siap Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan sekolah saya tinggalkan rumah saya, dan saya melayani Tuhan. Saya berdoa nanti dari kampung Togur ini akan banyak keluar hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan kabar baik. Amin. Ya, anak-anak di sini akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah gereja GPDI. Gereja yang ciri-cirinya ada mujizat, ada kuasa, ya. Jemaatnya bisa mendoakan orang, jemaatnya bisa bersaksi, ya, dan ditandai tanda-tanda mujizat Tuhan. Amin. Itu sebabnya murid-murid sekolah kitab yang juga 2 hari di sini, mereka datang ke rumah-rumah mendoakan orang-orang. Ya, itulah gereja GPDI. Dan gereja GPDI ini memang tidak masuk di PGI. Kenapa? Karena di Indonesia ada beberapa organisasi. Kalau umpamanya gereja GKPS, HKBP, GBKP, ya, dan beberapa gereja, mereka sepakat kami masuk PGI, silakan, bagus. Tapi kalau GPDI, ya, ada GSJA, ada GKII, ada gereja-gereja yang lain, mereka masuk namanya PGPI, apa? PGPI. Ya, Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Kalau PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, sama saja. Yang itu hanya organisasi saja. Organisasi tidak menyelamatkan. Merek gereja pun tidak menyelamatkan. Bilang kiri kanan, merek gereja tidak menyelamatkan. Nanti kalau saudara mau masuk surga, tidak ditanya apa gerejamu. Tidak. Tuhan tidak tanya apa merek gereja kita. Yang Tuhan tanya nanti. Dengar. Saudara mau tahu apa yang ditanya Tuhan Yesus? Tuhan tanya begini. Apakah
engkau sudah menerima Yesus anakku yang tunggal itu di dalam hidupmu, di dalam hatimu? Itu yang Tuhan Yesus tanya. Itu yang Bapa tanya, yang Tuhan tanya, malaikat tanya. Kalau kita berkata, ya Tuhan, waktu itu tanggal 1 di desa Togur, aku membuka hatiku, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Yesus sudah mati dan darahnya menyucikan semua dosa-dosaku. Aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan berkata, hei hambaku yang baik, masuklah ke surga yang mulia. Karena kemarin kita belajar, kita hanya diselamatkan. Jalan satu-satunya ke surga hanya lewat Yesus. Amin. Yesus berkata, tidak ada jalan lain. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan gereja GPDI itu bisa ada. Bisa apa? Bisa ada. Ya, kenapa? Karena bagi GPDI, ya, adat itu asal dia tidak melanggar firman Tuhan, maka tidak masalah. Ya, adat itu adalah sebuah budaya di suku tertentu, desa tertentu. Silakan, asal tidak melanggar firman Tuhan. Dulu orang Karo, saya tidak tahu ya di Simalungun, dia orang Karo. Dulu ada adat katanya perumah begu. Tahu apa perumah begu? Jadi dulu kalau meninggal keluarga kita, ya kan, itu katanya rohnya masih kentayangan berapa hari, yo, masih dekat rumah kita katanya. Jadi biasanya itu berapa hari kemudian dipanggillah dia masuk ke rumah. Saya ingat dulu kakek saya masih begitu. Nah, itu sudah tidak sesuai firman Tuhan. Kata firman Tuhan, dengar, orang yang mati itu tidak lagi ada hubungannya dengan orang hidup. Kalau ada yang meninggal, maka detik saat itu dia sudah terpisah dari kita. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku katanya, aku bisa lihat bapakmu yang meninggal 2 hari yang lalu, aku rasa ada yang datang, itu setan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada lagi hubungan orang mati, orang hidup. Kalau saudara malam-malam suka mimpi, bapakku datang, mamaku, mama, terus 1 minggu saudara sedih, mamaku udah datang dalam mimpi. Itu bukan dari Tuhan, itu bukan dia, itu dari iblis. Karena orang mati dan orang hidup sudah terpisah. Amin. Dan dia tidak bisa mengganggu kita. Yang sering mengganggu, menipu kita hanya setan iblis. Itu sebabnya kita akan melawan setan iblis dengan Yesus. Nama Yesus berkuasa. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Malam ini juga kita belajar tentang bagaimana kehidupan manusia di dunia ini. Ya. Lukas 16 ayat 19. Kita dengarkan firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Bajunya bagus. Warnanya apa? Ungu. Itu sangat mahal. Itu baju orang-orang kaya. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dia selalu mewah-mewah, bajunya bagus, dia orang kaya. Mungkin rumahnya lantai 4, mobilnya 6, ladangnya 100 hektar, sawitnya ya 100 hektar. Di Togur 100 hektar, di Pekanbaru 50 hektar. Di Jambi 100 hektar. Makanya dia kaya. Setiap hari dia makan enak, minum enak. Setiap hari dia bikin pesta. Kira-kira siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Ini dia juga yang mau ya. Jadi orang kaya ya. Jadi orang hebat ya. Tidak salah jadi orang kaya. Tapi kita lihat nanti apa masalahnya orang kaya ini. Ayat 20. Dan ada seorang, ya, rupanya ini orang kaya dan satu orang lagi. Dan ada seorang pengemis, namanya bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, penyakit, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Malahan anjing-anjing, ada anjing di situ.
Datang menjilat boroknya, luka kaki gitu. Kemudian matilah orang miskin itu. Namanya tadi siapa? Oh, dia mati. Mungkin sudah lama dia sakit. Dia sudah lama jadi pengemis. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin itu namanya siapa? Lazarus. Dia sakit pengemis, dia mati. Dia dibawa kemana? Pangkuan Abraham. Yang bawa dia siapa? Malaikat. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Katakan, orang kaya juga mati. Orang kaya juga mati. Bilang kiri kan, kaya juga mati loh. Kaya juga mati loh. Nah, banyak orang kaya berpikir dia tidak mati-mati. Lalu dikubur. Perhatikan ini. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, oh rupanya orang kaya itu dia mati masuk neraka, disiksa. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ternyata orang kaya itu masih bisa melihat Lazarus dan Bapak Abraham. Sementara dia menderita di sini, dia lihat di sana ada Lazarus. Lalu dia berseru, berteriak, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal. Ternyata kita semua pasti mati. Bilang kiri kanan, kamu pun pasti matinya kawan bilang. Aku pun bilang. Mau kaya, mau miskin, mau gemuk, mau kurus, mau hitam, mau putih, ya, semua mati pasti. Siapa yang hidup dia pasti mati, betul? Nah, tetapi bukan masalah matinya seperti apa. Entah ditabrak mobil, jatuh di pesawat, entah tua, muda, sakit-sakitan, cepat mati muda, mati tua, tidak masalah. Tetapi yang penting apakah kalau nanti kita mati, kita masuk surga atau masuk neraka, itu yang paling penting. Tidak jaminan kalau orang kaya pasti masuk surga. Tidak jaminan juga orang kaya pasti masuk neraka. Belum tentu juga. Lazarus pengemis, sakit-sakitan, dia mati. Memang di dalam Alkitab dia masuk surga. Tetapi tidak jaminan juga kalau dia miskin, dia sakit-sakitan pasti masuk surga. Belum tentu juga. Tetapi yang pasti, dengar ini, Amang, Inang. Kalau orang mati masuk neraka, dia pasti menderita. Neraka itu, saya mau ceritakan sedikit mengenai neraka. Karena kadang di gereja jarang cerita neraka, betul? Yang baik-baik saja. Padahal neraka itu ada. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Dia dicambuk, dia ditusuk, darahnya tercurah, darahnya habis. Kenapa? Karena Yesus tidak mau satupun kita binasa masuk neraka. Karena neraka itu ngeri, abang, inang. Neraka itu sebetulnya bukan untuk manusia. Katakan, bukan untuk manusia. Bukan untuk kita, bilang. Saudara tahu neraka itu kapan dijadikan?
Neraka itu dijadikan ketika malaikat yang memberontak itu, Lucifer dan kawan-kawannya itu memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadikan neraka supaya malaikat-malaikat ini semua, pemberontak-pemberontak ini akan dilemparkan, disiksa di sana siang dan malam. Karena dia sudah memberontak kepada Tuhan. Dan malaikat itu tidak bisa bertobat. Bukan seperti manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mau satupun manusia itu masuk neraka, tidak. Tapi gimana pendeta kalau orang berdosa? Tuhan pun tidak mau orang berdosa masuk neraka. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Dia mencari orang berdosa supaya menyelamatkan orang berdosa. Dia menyampaikan kabar baik, marilah engkau semua yang berdosa, ikutlah aku, datanglah padaku, supaya jangan sampai kau binasa di neraka. Tetapi setan juga berusaha. Oh, setan sudah tahu dia pasti masuk neraka. Itu sebabnya dia berpikir, gimana caranya supaya ada kawan kita di neraka. Gimana supaya Tuhan itu sedih, supaya ciptaan yang paling dia cintai ini ikut sama kita di neraka. Karena dia sudah pasti masuk neraka. Itu sebabnya dengar, Amang Inang, kalau ada orang masuk neraka, manusia masuk neraka, itu bukan kehendak Tuhan. Itu pasti karena dia menolak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun binasa. Amin. Tapi karena dia lebih ikut apa kata setan. Gak usah kau gereja. Jangan kau mengampuni musuh. Tetaplah kau main judi. Enak kali main judi. Tadi waktu saya lewat di situ, saya dengarin orang lagi di kedesaan. Dia bilang, wih mantap kali main dadu, katanya. Gampang kali dapat uang main dadu ini, 300.000, 400.000. Aku dengar begitu, aku bilang, Tuhan, mereka sedang tertipu oleh setan. Oh, enak kali tuak ini bahu. Minuman tuak mi, lisoy. Pulang ke rumah, mana kau, mananya makanan ini? Marah-marah. Kasihan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setan sedang menipu mereka. Itu sebabnya mama, jangan benci suamimu yang belum bertobat, yang masih minum, judi, mabuk. Doakan mereka. Amin. Berdoa, Tuhan, selamatkan suamiku, Tuhan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala kuasa kegelapan yang masih mengikat dia, Tuhan. Gitu, nangis di hadapan Tuhan supaya suamimu akan bertobat. Amin. Neraka itu mengerikan. Tadi dikatakan, di neraka itu nyala apinya tidak padam-padam. Kalau waktu di Natal saya ambil lilin. Pernah lihat lilin? Pernah lihat lilin? Siapa di sini yang mau saya kasih uang 5 juta? Tapi saya bakar pakai lilin saja 5 menit, nggak lama. Tapi harus tahan ya, 5 menit. Ada yang mau 5 juta tapi saya bakar 5 menit? Coba. Nanti ya. Coba. Kira-kira ada yang tahan 5 menit? Sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Gimana kalau saudara dibakar pakai lilin 5 menit? 5 menit. Tapi dengar, kalau 5 menit masih bisa enak gini. 5 menit kan udah 1 menit. 4 menit lagi. 3 menit lagi. 2 menit lagi. Gak apa-apa, yang penting 5 juta. Nanti ku bawa ke bidang. 1 menit lagi. 10, 9, 8, 7, 5 menit lagi. Gak apa-apa, cepat-cepat masukkan modal. Pergi ke bidang. Walaupun sakit. Itu baru 5 menit. Bilang itu baru 5 menit. Saya mau bilang, Amang, Inang, dengar ini.
Neraka nyala apinya tidak pernah berhenti. Dan kita dibakar, seluruh hidup kita dimasukkan nyala api itu. Bayangkan di neraka itu semua orang melihat, wah, wah. Makanya dibilang di Alkitab dikatakan di neraka itu yang ada hanya kertak gigi. Bukan lagi orang menderit, dia nahan sakitnya, dia gigi. Dan yang paling mengerikan, saudara tahu apa? Kalau kita masih ingat 5 menit lagi, sebentar lagi selesai, maka kita masih punya harapan. Tapi orang di neraka tidak ada harapan. Mereka menjerit selama-lamanya. Dan waktu mereka ingat ini gak berhenti sampai selama-lamanya, maka bayangkan betapa ngerinya. Sampai selama-lamanya. Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Ada dulu orang bilang begini, Bang Pendeta, aku pilih masuk neraka saja daripada di sorga. Kenapa Pak? Di sorga gak ada yang cantik-cantik. Kalau di neraka artis-artis banyak katanya. Aku bilang begini, Pak, orang kalau sudah terbakar mukanya semua sama badannya semua, tak ada lagi yang cantik. Dan kau tidak lagi ingat orang cantik, lihat kiri kanan. Saking mana lagi ingat ada orang cantik mau apa di situ? Dia bilang, Pak Pendeta, aku mau di neraka saja, karena dia tidak mau bertobat. Nanti di neraka aku jual es krim katanya. Pasti laku karena di sana panas, jadi aku bawa jual. Mana ada lagi sempat jual es krim? Saudara akan menderita dari hari ke hari, waktu-waktu. Tidak ada kesempatan untuk keluar dari sana. Dan yang paling mengerikan di neraka itu amangan. Seperti tadi orang kaya tadi, dia bisa masih ingat istrinya yang bilang, Pak, ke gereja lah kita, Pak. Cobalah dulu ku dengar istriku itu. Dia penuh penyesalan. Dia masih ingat dulu, coba dulu ku ingat bapak mama aku bilang ke gereja, nah aku gak pernah ke gereja. Cobalah dulu aku tinggalkan judiku, ku tinggalkanlah minuman kerasku, ku tinggalkan sakit hatiku. Tapi sudah terlambat. Saudara hanya bisa menyesal waktu masih hidup di dunia ini. Saudara hanya bisa bertobat selama saudara masih hidup, diberi nafas. Kalau sudah mati, saudaraku, sudah di sana tidak ada lagi kesempatan. Makanya firman Tuhan katakan, hari inilah hari pertobatanmu. Jangan tunda-tunda. Tinggalkan dosamu. Datang pada Yesus. Amin. Itu yang kita pelajari tadi dari kisah ini. Tetapi kenapa orang kaya ini masuk neraka, sementara Lazarus masuk surga? Kenapa? Kenapa coba? Kita bisa pelajari pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, Lazarus itu punya nama. Katakan, Lazarus punya nama. Kemarin malam saya sudah katakan, siapa yang percaya kepada Yesus, dia namanya ditulis di kitab kehidupan. Amin. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka namamu dicatat di kitab kehidupan. Karena nanti begitu kita mati, pertama kali kita akan melihat ada 2 buku di situ. Yang pertama adalah buku kehidupan. Di situ nama-nama orang yang sudah menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya orang pergi ke gereja. Orang ke gereja belum tentu masuk surga. Tapi orang yang diselamatkan, kata Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa percaya dengan mulut, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia percaya dengan hatinya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka dia diselamatkan, namanya dicatat di kitab kehidupan. Siapa nama Inang? Linda Ulina Boru Simarmata. Alamat Desa Toguri. Linda Ulina Boru Simarmata. Kalau seandainya satu hari nanti
Ibu Linda Ulina ini dipanggil Tuhan, maka tiba-tiba rohnya akan diangkat oleh Tuhan. Dan nanti dia akan bertemu dengan malaikat. Siapa nama? Linda Ulina. Kampung dari mana? Desa Togur, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Simalungun, dibukalah kitab Simalungun, Kecamatan Dolok Silau, baru Desa Togur. Linda L. Linda Boru Tugatoro. Bukan. Lihat lagi gua. Linda Brutarigan. Bukan. Linda Ulina Simangonsong. Tadi inang Linda Ulina Boru Simarmata. Aduh Bu, tak ada Linda Ulina Boru Simarmata di Setugor. Yang ada tadi itu Linda Brutarigan, Linda Simangonsong. Langsung malaikat bilang, malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Oh iya. Tapi kalau memang itu ini, waktu KKR ini dia buka hati, Yesus, Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Aku percaya padamu. Aku serahkan hidupku Tuhan. Aku percaya Engkau sudah mati bagi dosa-dosaku. Aku anakmu Tuhan. Maka dilihat Linda Ulina Borus Marmata, Desa Togur Botul malaikat. Maka malaikat bilang, malaikat, antarkan dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal, sorga yang mulia. Bawa dia ke rumahnya. Haleluya. Tanya kiri kanan, sudah ada namamu di kitab itu? Bilang, tanya dulu. Ada namamu di kitab itu? Bilang sama dia, jangan mati dulu sebelum ada namamu di situ. Jangan coba-coba mati. Sebelum ada pasti nama kita di situ. Amin. Harus pastikan sudah ada namamu di situ. Kalau sudah ada nama kita di situ, semalam kita berkata, mati bagiku adalah keuntungan, Opung. Tidak perlu takut, tapi kalau kamu masih takut mati, jangan dulu. Pak Opungku belum kawin. Tidak ada urusan Pak Opung mau hidup, mau kawin, mau apa. Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi Lazarus ada namanya. Orang kaya itu tidak ada namanya. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, dengar, Amang, Inang. Yesus berkata, orang kaya susah masuk surga. Dengar. Semua orang mau jadi orang kaya, tapi semakin dia kaya, semakin susah masuk surga. Lebih mudah lembu masuk lubang jarum. Kalau aku bilang nanti onta, tak pernah kau lihat onta. Aku sudah naik onta. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Pernah lihat lubang jarum, Inang, Amang? Lebih mudah lembu masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ngeri kan? Saya mau tanya, siapa mau jadi orang kaya? Jangan mau jadi orang kaya. Kalau jadi kaya, itu terserah Tuhan. Kita kerja sungguh-sungguh, kita baik-baik menyekolahkan anak, kemudian diberkati Tuhan, silahkan. Tapi kalau mau jadi orang kaya, tiap hari mikirin uang, tiap hari gimana dapat banyak uang, gimana menimbun harta seperti orang kaya tadi, yang dia pikirkan selalu makan enak, pesta-pesta, beli baju bagus, beli mobil bagus, rumah besar, itu saja. Ke gereja dia nggak peduli, berdoa nggak peduli. Yang paling ngeri, dia tidak peduli dengan orang miskin di dekatnya. Hati-hati ya, Mang, Inang. Lazarus tiap hari di depan rumahnya. Lazarus hanya mengharapkan bekas-bekas sisa-sisa makanannya. Harusnya kalau dia kaya, kalau dia mengenal Tuhan, pasti dia kasihan melihat Lazarus. Pak Lazarus, sudah kau jangan di depan rumahku. Kubuatkan di belakang rumahmu, kamarmu. Di situ kau tinggal. Ku kasih kau makan 3 hari sekali. Itu baru orang kaya yang akan masuk surga. Haleluya. Tapi biasanya orang kaya pelit. Betul atau tidak? Makin kaya dia makin pelit. Kecuali memang dia sungguh-sungguh anak Tuhan.
Dia tahu bahwa semua hartanya adalah pemberian Tuhan. Maka dia akan memelihara orang miskin, keluarganya yang miskin. Dia akan memberi banyak menolong orang-orang yang susah. Tapi susah sekali itu. Ada seperti itu. Lazarus. Kenapa Lazarus masuk surga? Karena namanya Lazarus. Katakan Lazarus. Saudara tahu apa artinya Lazarus? Hah? Apa marganya Lazarus itu? Purba. Pura-pura baik. Itu orang kaya tadi ya, purba ya. Enggak ya, purba itu baik. Aku pun purba. Tadi kan? Makanya Lazarus marga purba. Karena dia orang baik. Kenapa namanya Lazarus? Kan bisa saja namanya yang lain. Karena ini kan Yesus yang cerita. Lazarus, perhatikan. Lazarus itu sama dengan Eliezer. Kalau Lazarus itu nama orang Yunani, Eliezer itu nama orang Yahudi. Apa artinya? El-Azar itu artinya El itu Tuhan. Azar itu selalu berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Rupanya Lazarus itu walaupun dia miskin, dia sakit-sakitan, dia gak punya makanan, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mengharapkan kepada orang kaya. Dikasih puji Tuhan, gak dikasih haleluya. Yang penting aku berdoa, dia berseru tiap hari. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah penolongku. Tuhan, aku hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi dengan firman-Mu. Dia selalu berharap hanya kepada Tuhan. Makanya namanya Lazarus. Makanya dia masuk surga. Kalau saudara dalam hidup ini tidak selalu berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, yang kau harapkan dari ladangmu, yang kau harapkan mama, yang kau harapkan hanya suamimu yang membuat kau bahagia, engkau akan kecewa. Engkau harus berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah pengharapan. Kepadanya aku berharap, berseru. Kalau ada anak Tuhan, dia orang Kristen tapi tidak pernah berdoa, dia hanya berdoa di gereja, jangan-jangan dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, hatinya selalu berseru, berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Bangun pagi-pagi, apa yang dulu saudara lakukan? Berdoa atau langsung masak, ke ladang, bapak-bapak kedai kopi, minum teh susu? Hati-hati. Lazarus selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Lazarus itu orang beriman. Dari mana saya tahu? Karena waktu dia mati, dia berada di pangkuan Abraham. Siapa itu Abraham? Bapak orang beriman. Jadi orang yang beriman akan bersama dengan orang beriman. Tapi orang yang jahat, orang yang tak beriman, dia akan berada di neraka dengan setan dan para iblis. Kemarin kita sudah belajar tentang iman. Apa itu iman? Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya Yesus sudah mati bagiku. Yesus datang menyelamatkan aku. Aku percaya Yesus adalah jalan ke sorga, dan aku percaya sorga ada. Itu sebabnya aku sekarang hidup percaya dengan iman. Apa kata firman Tuhan? Itulah yang kulakukan. Orang-orang beriman akan taat kepada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara, kalau kita nggak taat pada firman, kita bukan orang beriman. Orang percaya adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Dia tidak mau hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi ya, malam ini ya, pastikan kita semua masuk surga. Amin. Buat apa kita dapat kaya, banyak uang, harta di dunia ini kalau kita masuk neraka, saudara? Saya tidak mau. Saya tinggalkan semua harta saya, amang-inang, jabatan saya, sekolah saya yang tinggi, semua saya anggap sampah. Amang-inang, boleh sekolahkan anakmu tinggi-tinggi, tapi dia harus percaya pada Yesus. Anak saya yang paling tua, namanya Kaleb. Siapa? Kaleb. Satu lagi namanya Stefan. Kenapa nama anak saya Kaleb dan Stefan? Karena saya mau anak saya jadi orang-orang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang siap mati bagi Tuhan. Itu doa saya. Kaleb pernah dilempari mau mati karena membela nama Tuhan. Stefanus, dia dilempari sampai mati karena membela Tuhan.
Makanya nama anak saya Caleb dan Stefan. Caleb sekarang dia mau masuk semester 5 di Universitas Indonesia, jurusan arsitektur. Anaknya pintar, dia baik, dia rajin, dia selalu berprestasi. Tapi saya tidak bangga, walaupun dia kuliah di UI, di arsitek, susah sekali masuk. Saya selalu bilang sama dia, anakku, kau harus melayani Tuhan dengan semua apapun yang kau miliki dalam hidupmu. Bapak tidak bangga kau jadi orang kaya. Bapak tidak bangga kalau kau punya pangkat. Bapak tidak bangga kalau kau punya harta, tidak. Karena satu hari anakku, engkau harus berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan hidup. Dan dia bilang, iya Pak. Itu sebabnya dia bilang, aku jadi arsitek Pak. Kalau nanti aku sudah selesai kuliah, aku akan mengambil pengalaman dan aku akan membangun gereja-gereja di desa-desa. Aku akan membantu orang-orang miskin untuk membangun rumah-rumah orang miskin. Dan aku akan melayani. Aku akan bersama Papa. Aku meneruskan apa yang menjadi rencana opungku dulu, grandpaku katanya. Dan aku bersyukur punya anak seperti itu. Dan aku bilang sama Caleb, anakku, kalau nanti bapak mama mati, semua harta bapak mama itu hanya untuk melayani Tuhan. Jangan berharap warisan. Kau cari hartamu sendiri dan layani Tuhan, persembahkan untuk Tuhan, supaya nanti kau dapat upah di surga. Amang Minang, kalau kau kumpulkan harta hanya untuk anak cucumu, engkau nanti gak punya harta di surga. Apa hartamu nanti di surga? Amang Minang, kalau semua kau tinggalkan untuk anak cucumu, tak ada upahnya. Tuhan tidak tanya, opung apa? Opung apa namanya opung? Oh, opung Elsaria. Oh, kau dapat harta banyak di sini karena kau tinggalkan semua ladangmu, rumahmu sama cucumu, Pak Opung. Tidak. Tuhan akan tanya, dibukalah kitab yang kedua selain kitab kehidupan. Namanya kitab perbuatan baik kita. Apa yang sudah kita lakukan setelah kita jadi anak Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani, membantu orang miskin, membantu hamba-hamba Tuhan yang miskin, yang susah, kita membangun pekerjaan Tuhan? Atau semua harta kita pakai untuk diri kita kayak orang kaya tadi? Dia tidak peduli dengan Lazarus, dia tidak peduli orang sakit, dia tidak peduli dengan orang yang kelaparan. Dia tidak punya harta. Waktu nanti di surga, Tuhan Yesus berkata, Matius 19 ayat 29, apa saja yang kau tinggalkan, yang kau berikan di dunia ini, engkau akan menerima 100 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Waktu COVID kemarin, tahu Amang Inang? Waktu COVID 4-5 tahun yang lalu kan, saya juga sakit di sini, sudah hampir mau mati. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Aku janji, aku akan membangun 10 gereja Tuhan. Padahal uangku tidak ada. Tuhan bilang, baik, sembuhkan kamu. Akhirnya saya sembuh. Dan saya berjanji kepada Tuhan, dimanapun ada gereja dibantu, Tuhan, aku mau membantu. Dan Tuhan mulai berkati saya. Dan saya mulai bantu. Saya sudah janji sama istri saya, sama Tuhan, apapun yang masuk di rekening saya, aku akan persembahkan untuk Tuhan. Tapi yang di sini rekening yang satu lagi itu untuk istri saya. Gak mungkin pula gak makan kan, mama gimana pula dia mau belanja. Tapi yang satu ini, saya berdoa begini, Bapak Ibu, Tuhan, aku perlu kapal di Nias untuk bisa memberitakan Injil ke pulau-pulau. Ada 100 pulau di sana, tidak ada gereja di sana. Tuhan, aku perlu uang Tuhan. Aku perlu kapal Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun ini tadi, Tuhan kirimkan uangnya beli kapal, harga 300 juta. Kapalnya sudah ada di Nias, sekarang sudah masuk ke pulau-pulau. Kalau kita mau punya harta nanti di surga, layani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Tapi Opung ini bilang, aku gak punya harta Pak Pendeta. Opung masih punya doa.
masih bisa doakan kampung Togur ini. Doakan keluargamu, cucumu, supaya mereka semua datang pada Tuhan, melayani Tuhan. Doakan semua orang kampung di sini, kecamatan ini. Kalau saudara yang masih kuat, layani Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Maka kau akan menerima upah di sorga. Amin. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Kalau saudara punya uang, bantulah orang-orang miskin. Bantulah hamba-hamba Tuhan yang susah. Kalau ada pembangunan gereja, bantulah di sana. Maka engkau akan menerima 100 kali lipat di sorga. Haleluya. Haleluya. Lazarus, dia beriman kepada Tuhan sehingga namanya dicatat. Lazarus, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, suka berdoa. Lazarus adalah orang yang selalu, ya, dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak mencuri, dia tidak sakit hati dengan orang kaya itu, walaupun ya dikasih, puji Tuhan, enggak, haleluya. Dia mengumpulkan hartanya di sorga. Amin. Saya berdoa supaya semua kita yang malam ini mendengar firman Tuhan, semua kita akan masuk sorga dan kita semua akan menikmati upah kita di sorga. Amin. Kita akan berdoa, menginang sekali lagi malam ini. Pastikan apakah namamu sudah ada di kitab kehidupan. Kalau kau masih ragu, takut, buka lagi hatimu. Tuhan, aku membuka hatiku Tuhan. Selamatkan aku Yesus. Catat nama aku di kitab kehidupan. Aku mau beriman kepadamu Yesus. Aku mau hanya berseru kepadamu Tuhan. Walaupun dosaku banyak Tuhan, aku percaya darah Yesus akan membersihkan. Walaupun aku jahat, tapi Engkau tidak mau aku masuk neraka Tuhan. Saudara yang masih takut dengan mati masuk neraka, malam ini panggil Tuhan Yesus. Kalau kau masih ingat banyak dosamu, ingat Yesus sudah mati mengampuni semua dosa. Dan malam ini buat janji, Tuhan, aku akan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh memakai semua hartaku untuk kemuliaan. Anak-anak muda, kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau melayani. Dari masa mudaku Tuhan, aku mau masuk surga. Aku tidak mau masuk neraka, dihukum selama-lamanya. Malam ini buka hatimu sekali. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Tidak ada orang yang Tuhan biarkan dia masuk neraka, tidak ada. Tuhan mencari orang-orang berdosa menghina siapapun kau. Tidak ada satupun orang binasa yang Tuhan mau. Tuhan mau semua kita masuk surga. Kalau nanti kita masuk neraka itu bukan karena salah Tuhan. Yesus sudah datang, dia mati. Dan dia berkata, marilah datang kepada aku. Kalau kita tidak mau melepaskan dosa, kita tidak mau meninggalkan dosa, kita tidak mau meninggalkan kebiasaan dosa, kita tidak mau datang pada Yesus, nanti kita akan dihukum karena dosa kita. Tapi malam ini, pilihlah sorga, pilihlah keselamatan. Kita akan menerima sorga yang indah dan mulia. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus, kita panggil namanya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya.
Malam ini sekali lagi, kalau engkau membuka hatimu, kau mau berkata, ya Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya engkau mati bagi dosaku dan engkau sudah bangkit. Maka yang pertama yang terjadi, engkau akan diangkat menjadi anak Tuhan. Semua dosamu diampuni Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kau Roh Kudus. Percaya. Mungkin selama ini kau tidak tahu apakah Roh Kudus itu. Kalau kau sungguh-sungguh membuka hatimu, engkau akan merasakan. Roh Kudus itu akan menjadi sahabatmu. Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Dia akan menjadi penolong bagimu. Dan kau bisa merasakan. Dia akan bicara di hatimu. Jangan lagi buat dosa. Jangan lagi berkata kotor. Jangan lagi mabuk. Jangan lagi simpan sakit hati. Ayo ke gereja, ayo berdoa, ayo baca firman Tuhan. Roh Kudus akan bicara di hatimu. Kalau selama ini tidak ada Roh Kudus di hatimu, buka hatimu, percaya Yesus, kau akan menerima Roh Kudus. Bahkan kau akan mulai memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang baru dari mulutmu. Kau akan selalu bersuka cita kalau ada Roh Kudus penuh di hatimu. Dan engkau akan melayani Tuhan. Kau akan berdoa bagi orang sakit, orang itu sembuh. Kau akan mengusir setan-setan. Kau tidak takut lagi dengan dunia ini. Malam ini buka hati. Tuhan sediakan itu semua. Kalau ada di antara saudara malam ini mau berkata lagi, Tuhan, aku mau Tuhan Yesus. Aku mau diangkat jadi anakmu. Aku mau namaku dicatat di kitab kehidupan. Aku mau menerima Roh Kudus di hatiku. Dan aku mau Tuhan melayani Tuhan. Sisa hidupku, aku mau melayani Tuhan dengan seluruh hidupku. Kalau ada saudara yang mau, mari taruh tangan di dadamu sana. Tuhan lihat dari sana. Tidak usah lihat kiri kan. Tuhan melihat dari sana. Ya, malam ini percaya dengan iman, dengan iman. Dengan iman. Terima kasih Tuhan. Yang mau masuk surga, namanya dicatat di kitab kehidupan, taruh tanganmu di dadamu. Yang mau menerima Roh Kudus di hatimu, supaya engkau selalu sukacita, supaya engkau tidak kalah dengan dosa, engkau bisa mengampuni musuh-musuhmu, engkau bisa mengasihi suamimu, istrimu, engkau bisa berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Malam ini Tuhan akan sekali lagi akan memberikan berkat-berkatnya. Kita katakan dia sanggup, dia sanggup. Kita undang semua bangkit berdiri. Yang taruh tangan di dada tetap taruh tangan di dada. Kami akan berdoa bagi saudara. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sebentar sekali lagi kami mau berdoa buat saudara. Untuk itu tolong saudara dengan iman di tempatmu saja. Taruh tanganmu satu di dadamu, yang satu lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, aku mau sekali lagi memastikan namaku ada di kitab kehidupan, supaya aku tidak masuk neraka Tuhan. Aku mau masuk surga Tuhan. Aku percaya pada Yesus. Dan Engkau harus menerima Roh Kudus, supaya Engkau dipenuhi sukacita, supaya Engkau tidak kalah dengan dosa, supaya Engkau bisa berdoa melayani Tuhan. Engkau harus menerima Roh Kudus. Malam ini percaya dengan iman, angkat tanganmu. Saudara yang akan angkat tangan, kami doakan. Saya minta anak-anak sekolah kita bersiap-siap untuk turun untuk berdoa. Saya minta juga kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini,
Yesus. Dalam nama Yesus. Terima keselamatan, terima pengampunan, terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Saya minta hamba Tuhan boleh bersama-sama membantu. Yang menderita dia sanggup. Percaya malam ini. Terima kemenangan, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima. Jamah Tuhan, jamah hati kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima keselamatan, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap masa lalu. Kami tolak semua masa lalu. Roh-roh kegelapan, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengampunan dosa, keselamatan, Roh Kudus, terima. Amin. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Ya, kami terima keselamatan. Kami terima kebenaran. Kami terima pengampunan. Kami terima Roh Kudus. Kami terima Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh, Roh Kudus bisa memenuhi kami. Roh Kudus memenuhi hati anak-anak. Memenuhi hati anak-anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Raya besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup pulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup pulihkanku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Namaku sudah ada di kitab kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami percaya dengan iman Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Kami percaya Engkau sudah bangkit dari kematian dan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah didoakan jangan duduk dulu. Nah, saudara, sebentar kita akan berdoa bagi orang-orang yang betul-betul butuh didoakan lagi. Tadi malam ada yang sakit, boleh datang ke depan. Sebentar juga boleh datang ke depan yang masih sakit. Tapi malam ini ada sedikit yang berbeda. Kalau ada di antara saudara yang sering kalau malam seperti diganggu, saudara ketakutan, saudara mungkin ya masih terikat dengan dosa-dosa. Contoh, belum bisa tinggalkan dosa-dosa ya yang saudara tahu mengikat saudara ya.
Mungkin saudara masih judi, narkoba lah, atau mama-mama apa, pokoknya apa saja yang mengikat saudara tahu. Ya, minuman keras, atau mungkin saudara mungkin sakit hati, pokoknya saudara masih belum bisa lepas dari situ. Kami akan berdoa sama-sama. Jadi kalau ada di antara saudara yang mungkin sakit dan masih terikat, atau yang kemarin saya sudah katakan, yang pergi ke dukun-dukun masih terikat, masih pegang jimat-jimat di rumah, peninggalan-peninggalan, apapun itu, ada tulisan-tulisan, ada apa saja, ya, pernah minum-minum dari dukun segala macam, saudara harus didoakan. Kalau tidak nanti saudara akan terikat terus. Saudara nggak bisa sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi malam ini kalau ada, kami akan tunggu, ya, kita akan menaikkan pujian Dia Sanggup, Dia Sanggup. Yang butuh didoakan, yang sakit, yang masih terikat, boleh maju ke depan. Anak-anak boleh duduk juga boleh, ya, silakan. Yang tidak boleh duduk, yang lain mari kami akan berdoa. Yang sakit kita doakan lagi. Yang pernah terikat atau masih terikat, mari maju ke depan. Sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Atau kalau ada masalah-masalah, terikat hutang, boleh maju ke depan. Suami istri sering bertengkar, tiap hari bertengkar, maju ke depan. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup, Dia sanggup, amin. Yesus Ya, mari. melakukan perkara yang Berdiri aja, Ina. besar. Kami akan bertanya. Dia sanggup, Yesus sanggup Amin. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya. Seperti kemarin juga. Mari. Inang, Amang, mari. Saudara, kalau saudara datang ke depan berarti saudara percaya Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Amin. Yang menyembuhkan, yang buat mujizat itu siapa? Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib dan berkata, oleh darahku, bilur-bilurku, engkau sembuh. Nah, tetapi malam ini ada sedikit perbedaan. Firman Tuhan katakan, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam mendengar doamu, tapi kalau ada yang menghalangi, aku tidak bisa menolong engkau. Yang menghalangi itu biasanya apa itu? Dosa. Yang menghalangi apa itu? Mungkin ada sakit hati. Yang menghalangi itu apa? Kalau kita pernah pergi ke dukun-dukun, yang menghalangi itu apa lagi? Kalau suami-suami suka memukul istri, istri-istri suka memberontak kepada suami. Jadi bukan kesembuhannya dulu yang diharapkan. Periksa dulu hati. Adakah sesuatu yang masih menghalangi doamu kepada Tuhan? Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa dan kau teringat ada musuhmu, ada yang menyakiti hatimu, Tuhan bilang, tinggalkan doa, berdamai dulu dengan orang itu, karena kalau engkau tidak berdamai dengan musuhmu, aku tidak mendengar doamu, kata Tuhan. Tapi kalau engkau berdamai dengan musuhmu, kembali berdoa, aku akan mendengarkan doa. Malam ini, kalau saudara mau menerima mujizat Tuhan, lihat dulu di hati. Adakah penghalang-penghalang yang masih menghalangi? Adakah dosa, kebiasaan dosa? Yang satu lagi juga saya mau ingatkan, ini pun penting, walaupun mungkin sekarang belum. Tubuhmu adalah bait suci Tuhan. Saya menemukan banyak, kalau kami pelayanan di daerah Karo, bapak-bapak masih merokok, mama-mama masih makan sirih. Tubuhmu itu bait suci.
Kalau selama ini belum tahu, nggak apa-apa. Tapi mulai sekarang buat janji, Tuhan, aku tinggalkan ini Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus. Tadi kita sudah berdoa, ada Roh Kudus di dalam tubuh. Roh Kudus itu Roh Suci. Yesus sudah membayar kita dengan tubuhnya, dicambuk di kayu salib. Dan Dia mau tubuh kita ini kita persembahkan. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Mulai malam ini buat keputusan, Tuhan, tubuhku ini harus kupersembahkan untuk Tuhan. Kalau ada perkataan kotor, pikiran kotor, ada hal-hal kotor yang kita masukkan, malam ini Tuhan aku tinggalkan. Rokok, makan sendiri, pokoknya semua yang tidak baik. Minum tua. Kalau selama ini belum tahu tidak apa. Tapi malam ini berkata, Tuhan aku mau lepas. Tolong aku, Roh Kudus, supaya Tuhan mendengar doa. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekolah kita berdiri di depan. Tanya lagi mereka apa yang mau didoakan. Silakan. Saudara, nanti selesai waktu berdoa, saudara juga dengan iman, di dalam nama Yesus aku sembuh. Begitu, jangan diam ya. Amin. Bilang. Nanti waktu didoakan bilang, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sehat. Dalam nama Yesus aku dilepaskan. Ya, kita juga semua, Bapak Ibu yang duduk di situ, setiap hari berdoa pakai nama Yesus dengan iman. Amin. Silakan tanya dulu satu-satu. Sebentar kita akan berdoa, ya. Tanya dulu apa yang mau didoakan. Ayo ini, ya. Satu orang satu tanya dulu. Oke. Nah, tanya dulu. Sudah ditanya? Terus di mana bagian sakit nanti taruh tangan di situ ya. Bapak Ibu yang sakit nanti taruh di situ. Kita akan naikkan dulu pujian kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Coba gimana Inang? Coba rasakan dulu dengan iman. Kalau belum kita doakan lagi, nggak apa-apa. Kemarin kita doa 3 kali, banyak yang sembuh, nggak apa-apa. Dengan iman, bangkitkan dulu imanmu. Kalau sudah ada mulai sedikit-sedikit tambahin lagi, doakan lagi. Ku menang. Haleluya. Berdoa sampai terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Sembuh. Keluar. Dalam
Oke. Sekarang yang sudah didoakan, sekarang coba dengan iman gerakkan sesuatu yang selama ini mungkin ada yang sakitnya gimana, coba dirasakan ya. Apa yang sudah ada perubahan sedikit, mungkin seperti ada rasa dingin, ada sudah mulai agak lega. Ya. Coba ada sesuatu yang dirasakan? Haleluya. Coba kita dengar dulu ibu kita ini. Apa yang ibu rasakan? Kayak gemetar ini. Oh, haleluya. Ada semacam getaran. Kemudian apa yang dirasakan? Kayak gemetar gini. Kayak merasakan gemetaran ini. Iya, ada perasaan tenang, Lega. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Percaya dengan iman. Amin. Katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, ada lagi yang sudah merasakan? Gak apa-apa, sedikit. Oke, ya, ada ini sebentar Bapak ya. Malam ini mujizat. Apa yang ibu rasakan tadi sebelum didoakan? Apa yang didoakan tadi? Saya sakit sering. Sudah lama? Sudah lama itu. Berapa lama? Ya, udah bertahun-tahun lah. 10 tahun pun udah ada. 10 tahun. Kemudian tadi apa yang dirasakan? Apa yang diminta tadi? Itulah supaya sembuh perut saya, jangan sering sakit. Terus punggung saya. Terus apa yang dirasakan barusan? Sekarang sudah lah lega agak. Lumayan lah. Sudah lumayan ya. Coba digerak-gerakkan. Oh, perutnya sudah nyaman ya, sudah enak. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Oke, Bapak kita diangkat tangan. Pak CR Saragi ya. Oh iya, namanya saja sini CR Saragi. Dia Pak Ginting. Saragi kan Ginting juga ya kan. Nah, apa tadi yang mau didoakan Pak Ginting? Kesehatan badan bawaan lemas, sering capek, baik tidur. Ini Apa yang dirasakan barusan? kakinya gemetar, sekarang agak lumayan. Haleluya. Berkeringat badannya. Badannya jadi berkeringat katanya. Haleluya. Amin. Ya. Siapa yang menyembuhkan Pak Ginting? Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, mujizat itu masih ada ya. Dan saudara bisa menerima mujizat. Saudara doa sendiri pun bisa terima mujizat. Ada lagi yang lain mau bersaksi? Ada? Oh ini ya. Kemarin adik kita ini Reza ya. Nah saya masih ingat nama. Apa yang dirasakan Reza? Kemarin katanya ada sakit di dalam perutnya. Mulai terasa gerak, Sudah mulai apa? panas. Rasa panas tadi ya. Saudara, kadang tersebut bisa kita rasakan panas, dingin supaya kuasa Tuhan Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Percaya Reza sudah disembuhkan Tuhan. Percaya. Haleluya. Oke. Ada lagi yang sudah merasakan? Kalau belum, kita doakan lagi. Yang sudah boleh duduk dulu ya. Kita doakan yang belum ini. Kemarin 3 kali kita doa sembuh. Jangan takut. Ya. Elia berdoa 7 kali. Emang ini pasti sembuh kalau dalam nama Yesus. Hanya saja kadang periksa lagi hati kita. Inang mau berhenti makan sirih? Supaya Tuhan sembuhkan mujizat. Mau mengampuni, Inang? Mau mengampuni? Ada musuh masih sakit hati? Nah, mudah-mudahan kita jangan. Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa dibohongi. Iya, makanya nanti malam ini dengar, malam ini atau besok pagi datangin rumahnya, salamin dia. Berdamai kita ya. Itu langsung sembuh besok. Amin. Oh iya, Bapak ini katanya tadi kita doa kakinya sakit, sudah disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, yang lain boleh duduk, tapi yang masih mau didoakan, kita doakan untuk terakhir kali kan. Ya, yang masih mau tetap didoakan nggak apa-apa, kita doakan. Yang tidak, yang sudah merasakan, sudah percaya sembuh, boleh duduk. Sini. Ya, luar biasa malam ini ya. Inang, ada sesuatu di hatimu Inang? Nggak ada ya. Kaki. Ada lagi sesuatu yang lain. Coba cek dulu, periksa dulu. Jangan dulu pikirkan itu dulu. Periksa dulu hatimu ya. Kalau nanti Roh Kudus bilang sesuatu, iya Tuhan. Ya, ampuni orang kah, pernah kedukun, pokoknya ingin. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Percaya malam ini Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Oke, silakan sekali lagi. Silakan teman-teman
Anak-anak sekolah kita doakan lagi dalam nama Yesus. Ibu tadi sudah kan? Ya, percaya Bu ya. Walaupun sudah mulai rasakan, percaya nanti sembuh total. Amin. Silakan ya. Kalau mau didoakan boleh, didoakan lagi. Doakan lagi. Doakan lagi. Baik, langsung saja dalam nama Yesus kami berdoa. Taruh tangan Ibu di sini. Sini sakit lagi ya. Ya, dalam nama Yesus kami perintahkan dengan sempurna sembuhkan sakit penyakit orang tua kami ini Tuhan, supaya dia bisa bersaksi Tuhan. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus sembuh. Kami perintahkan segala sakit penyakit keluar. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami sembuh. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit. Sembuh Tuhan. Kami berikan hidup kami. Kami mau tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam nama Yesus. Segala sakit hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gerak-gerakan ini, gerak-gerakan dalam aku sembuh. Katakan dengan iman, aku sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba jalan dalam nama Yesus. Coba jalan, jalan sedikit di depan. Dalam, ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke. Ada sesuatu yang dirasakan? Hah? Ada. Oh, rupanya Inang ini ya. Setelah dia bilang aku mau berhenti makan sirih. Makan sirih, uangmu habis. Iya kan? Berapa sehari? Enggak berapa, Me. Enggak berapa. Berapa sehari? 10.000? 15.000? Gimana? Apa yang dirasakan Inang baru? Kalau sekarang belum mau makan sirih, tapi nanti kan Dengar, Inang. Itu pun percaya. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, dia akan menginsafkan kita. Oh, ini uangku habis, ya kan? Dan sebetulnya itu kan ada nikotinnya, ya, tembakau kan? Kan lebih baik lah. Kalau aku istriku nanti makan sirih, nggak mau aku lagi cium dia. Tapi paling tidak Inang, apa yang Inang rasakan barusan didoakan? agak ringan lah pemikiran saya. Ringan pikirannya Bang. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu Bayar berapa kita beli obat supaya bisa ringan pikiran kita ini? Banyak mama masih jam 12 nyutim gini. Mama, Inang. Sakit kepalamu. Jam 2 baru tidur. Uangmu habis, pusing kepala. Ini Tuhan bisa memberi ketenangan. Amin. Ada yang dirasakan? Ada juga dirasakan. Apa yang dirasakan Inang? Senang. Hati yang gembira. Apa aku ini sering sakit, kepala aku sakit. Terus? Itu aja nih sama perut. Percaya, tadi sudah janji nanti berdamai dengan yang sakit hati itu ya. Apa-apa, pokoknya jaga hati ya, supaya tambah tenang. Iya, apa-apa. Iya, sudah tenang kan? Ada ketenangan kan? Sendirian. Mulai sekarang, kalau sendirian, ingat ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus bersama. Amin. Nanti berdoa memuji Tuhan setiap malam ya, setiap pagi ya. Ada suamimu namanya Tuhan Yesus, itulah suami yang terbaik. Amin. Amin. Sudah yang lain? Gimana? Yang ada sesuatu yang dirasakan? Percaya? Agak ringan dikit. Agak ringan dikit. Nggak apa-apa. Kemarin sudah tambah ringan, ini tambah ringan lagi. Tiap hari, tiap bangun langsung jalan.
jalan keliling kampung dari Togor ke Sepinggan, Sepinggan ke Togor. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya jamin tahun depan kita KKR di sini Inang ini sudah jalannya begini. Kalau mau sembuh tapi nggak mau juga olahraga nggak usah. Ya, ya. Nanti ditunggu di Sepinggan ya hari Minggu. Ya. Oke, terima kasih. Terus sungguh-sungguh ikut Tuhan, nanti tambah sehat. Kasih tepuk tangan, saudara. Ya, silakan Inang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.